Kemudian, nah, factory labor cost. Nah, kalau untuk factory labor cost ini ada employee hours. Ini sama sebenarnya. Kalau factory labor cost itu dia yang direct, berarti nanti akan dicatat ke mana? Kalau yang direct ya berarti masuknya ke work in process inventory. Tapi yang indirect ditampung dulu ke manufacturing overhead. Gitu ya. Contohnya supervisor itu indirect, kemudian manager indirect gitu ya, production manager indirect gitu ya. Ya, gitu. Kemudian factory labor cost, nah ini contohnya berapa jam dan seterusnya. Ini hanya contohnya. Ada time tickets-nya, kemudian tarifnya berapa, totalnya adalah jika 32.000 total factory labor terdiri dari 28.000 adalah direct labor dan 4.000 adalah indirect labor. Ingat, kalau direct labor masuknya nanti ditransfernya ke work in process secara langsung. Sedangkan yang 4.000 akan ditambung dulu ke mana? Indirect. Overhead. Yes. Iya. Iya. Jadi work in process 28.000 ini untuk mencatat direct labor, sedangkan manufacturing overhead-nya adalah 4.000 untuk mencatat indirect labor. Kemudian kreditnya adalah factory labor. Gitu ya. Bisa dipahami ya. Intinya adalah prosesnya cost terdiri dari 3, direct labor, direct material, dan manufacturing overhead. Nah, maka kemudian ketiganya ini masuk dalam proses produksi. Yang dicatat ke dalam akun penampungnya adalah, atau proses produksi itu dicatat di mana? Di work in process inventory. Nah, manufacturing overhead ini terdiri dari apa saja? Berarti ada indirect labor, indirect material, kemudian ada ya other manufacturing cost lah selain direct material dan direct labor. Tampung situ dulu, baru nanti ditransfer ke work in process. Gitu ya. Sehingga jurnal ini hanya menggambarkan proses itu sebenarnya. Simpelnya. Nah, ini kan sama. Labor cost, ya ini gambarannya sama. Nanti silakan dilihat di apa namanya, di learning sudah ada materi ini. Kemudian job cost sheet-nya, misalkan job sekian-sekian untuk direct material, 6.000, 3.600, direct labor, dan seterusnya. Maka buatlah 3 jurnal untuk mencatat pembebanan cost ke work in process dari data job cost sheet-nya. Maka kemudian direct material, job 120 adalah 6.000, 121 3.600, direct labor-nya 120, ini dulu selesaikan. Maka kalau gitu gimana? Ya sudah, dicatat saja totalnya itu terdiri dari 6.000 tambah 3.600. Kok cuma dikit? Oh iya, karena nanti di situ ada, nah, raw material inventory 9.600. Ini misalkan. Tapi iya betul. 6.000 ditambah 3.600 kan 9.600. Maka kemudian kreditnya adalah raw material inventory. Ini direct material 6.000 dan 3.600. Maka 9.600. Raw material inventory kan dikredit, Pak? Iyalah, karena dipindahkan. Masuk ke dalam proses produksi. Berarti kalau sudah dimasukin, masih ada di raw material inventory? Enggak. Kenapa udah dipindah ke work in proses? Kalau dipindahkan, iya, karena mau diproduksi. Gampangnya gitu. Sehingga work in prosesnya jadi di debit alias bertambah. Ini ingat, ini inventory itu aset. Nah, kemudian yang kedua, direct labor, jobnya 4.000 dan 2.000. Berarti total adalah 6.000. Direct labor berarti semuanya masuk ke mana? Masuk ke work in Process. inventory. 6.000, kemudian kreditnya adalah factory labor. Nah, yang ketiga, ini sebenarnya sama. Nanti kita catat work in process di debit sebesar 7.500, yaitu 5.000 ditambah 2.500. Kemudian kreditnya adalah manufacturing overhead. Manufacturing overhead. Ya.
Kenapa ini berkurang? Ya udah masuk ke work in process. Kenapa masuk work in process? Diproduksi. Maka overhead-nya jadi berkurang. Ya, berkurangnya adalah sebesar ya sama yang masuk proses produksi berapa, yaitu yang berkurangnya di sini. Gitu ya. Meskipun nanti kalau dipelajari lebih lanjut ada apa namanya produk ekivalen dan seterusnya, itu tapi nanti aja. Tambah pusing. Ini aja dulu gitu ya. Yang penting ada flow-nya dipahami bahwa proses produksi ya, proses produksi itu adalah dari ada bahan mentah, raw material, kemudian ada tenaga kerja langsung, bahan mentah itu ini raw material, bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, kemudian lain-lain production cost selain direct material dan direct labor adalah overhead. Ini production cost. Kemudian masuk proses produksi ya, berarti dari situ kemudian ditransfer ke work in process. Work in process selesai, maka jadilah finish good inventory. Itu aja sebenarnya. Finish good dijual, jadilah cost of good sold ketika terjual ya. Gitu. Oke. Nah, kemudian manufacturing overhead cost ini terkait dengan production ya operations ya secara keseluruhan ya. Tidak bisa dibebankan ke job tertentu. Ya, pada actual cost yang terjadi. Kenapa? Yaitu masalahnya adalah overhead ini susah karena tidak bisa ditelusur secara langsung ke satu-satu ke unit. Ya bisa, susah. Kalaupun bisa biasanya nggak pas-pas banget. Ya, makanya kemudian modelnya adalah nanti alokasi. Nah, perusahaan mengalokasi membebankan ke work in process ke spesifik job tertentu berdasarkan estimasi, ya, yaitu berdasarkan estimasi karena penggunaan. Ya. Penggunaan apa? Yaitu kita tentukan di awal predetermined overhead rate. Jadi overhead cost-nya itu kita tentukan berdasarkan tarif yang sudah kita hitung duluan. Predetermined. Artinya apa? Pre itu sebelum. Jadi kita tentukan dulu overhead rate-nya. Nah, seperti itu. Maka kemudian dasar penghitungan predetermined overhead rate ini yaitu berdasarkan apa? Hubungan antara estimasi annual overhead cost dan expected yang diharapkan. Annual overhead cost-nya berapa yang diharapkan. Berarti ini jadinya adalah budget. Yes. Karena kenapa saya mengatakan budget? Ini ditentukan di awal, bukan aktualnya. Tapi yang kita rencanakan. Yaitu caranya gimana? Ya estimasi. Estimasi jumlah total overhead cost-nya berapa dalam 1 tahun. Annual setahunnya berapa. Kemudian ekspektasi annual operating activities. Aktivitasnya itu berapa. Kalau mau produksi, produksinya berapa. Per unitnya berapa gitu. Maka kemudian nanti dibagi. Itulah ketemu rate-nya. Nah, kalau berdasarkan activity, dasar aktivitas bisa juga. Nah ini annual operating activity bisa juga direct labor cost, direct labor hours, machine hours gitu ya. Ini nanti dasar alokasinya itu activity base, dasarnya activity. Kalau unit ya tergantung perusahaan lagi, tapi biasanya enggak. Tapi bisa jadi tergantung lah balik lagi. Itu manajemen di perusahaan. Tapi umumnya yang digunakan adalah direct labor cost. Kenapa direct labor cost? Karena tenaga kerja yang bekerja itu berapa jam kerjanya. Atau mesinnya kerja berapa lama. Atau ini mesinnya berapa lama. Atau labor cost-nya, tenaga kerjanya, biayanya berapa gitu. Mesin hours, jamnya berapa. Atau, nah, any other measure. Atau menggunakan pengukuran lainnya yang bisa memberikan dasar overhead cost ke job. Maka akan berbeda antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lain. Kenapa kok bisa beda? Karena perusahaan yang satunya, misalkan aktivitasnya beda, yang diproduksi berbeda, maka tidak akan bisa sama. Kecuali ya nyontek tadi. Boleh nggak? Ya boleh-boleh aja, misalkan dia pengennya apa pembebannya. Tapi pertanyaannya adalah apakah tepat? Itu ya. Itu aja. Nah, kemudian ini
kita tentukan itu di awal tahun. Sebelum produksi sudah kita tentukan. Maka untuk perusahaan kecil menggunakan single rate. Jadi satu tarif untuk yang namanya overhead rate. Kalau perusahaan yang besar biasanya bisa macam-macam, tergantung aktivitasnya. Ini tergantung aktivitas ini dan seterusnya. Lebih ribet. Kenapa lebih ribet? Tujuannya adalah agar bisa mendapatkan rate yang paling mendekati real gitu ya. Ya meskipun tetap biasanya beda. Tapi nggak jauh-jauh amat gitu ya. Maka kemudian perusahaan ya sering menggunakan berdasarkan rate untuk masing-masing departemen. Kemudian bisa juga karena masing-masing departemen tadi memiliki aktivitas yang berbeda, dasar aktivitas berbeda. Maka rumus untuk menghitung predetermined rate atau overhead rate-nya yang ditentukan di awal, tarif awalnya. Kenapa harus pakai tarif? Karena dasar kita adalah pembebanan. Kalau pembebanan kan harus ada tarifnya berapa. Kemudian dasarnya apa, aktivitasnya apa. Nah, harus jelas. Karena kalau nggak jelas, maka kemudian kita mengalokasikannya sulit. Nah, ini estimasi annual cost overhead-nya berapa, kemudian dibagi dengan expected yang diharapkan, ya, alias budgetnya gitu. Ini kan sebenarnya kalau kita predetermine itu kan berarti kita tentukan di awal. Ya, berarti kan belum terjadi proses produksi. Belum. Nah, terus gimana? Ya namanya rencana. Maka kemudian kita buat yang kita harapkan berapa sih aktivitas operasinya, maka dapatlah tarif. Ini adalah total cost, total estimate annual overhead cost-nya berapa, total estimasi overhead cost. Apakah ini aktual? Bukan. Tapi estimasi. Ini estimasi yang diharapkan, expected yang diharapkan annual operating activity. Aktivitasnya berapa banyak? Cost dibagi aktivitasnya, maka dapatlah tarif overhead rate. Predetermined overhead rate. Oke, manufacturing overhead cost kemudian dibebankan ke work in process selama periode untuk mendapatkan informasi secara timely. Timely itu maksudnya tepat waktu gitu ya. Terkait dengan cost yang untuk menghitung complete job yang selesai. Maka kemudian actual activity base yang digunakan dikalikan dengan predetermined overhead rate. Sehingga inilah yang kemudian pengalokasiannya, pembebanannya. Ini total work in process dibebankan berdasarkan activity base actual, yang aktualnya dikalikan dengan tarif yang tadi kita hitung di awal. Maka kemudian dialokasikan ke actual activity-nya. Job 1, job 2, job 3. Gitu. Oke. Gambarannya seperti itu. Contoh, cara ngitung overhead rate. Ini misalkan Willis Company menggunakan direct labor cost sebagai activity base. Dasar nanti yang akan kita gunakan sebagai pengalokasian, yaitu direct labor cost. Dasarnya ada direct labor cost. Nah, dengan asumsi bahwa perusahaan mengharapkan apa annual overhead-nya, cost-nya itu menjadi $280.000. Sedangkan direct labor cost-nya untuk tahun tersebut adalah $350.000. Maka hitung overhead rate-nya. Maka estimasi annual overhead cost yaitu 280.000 dibagi dengan expected direct labor cost berapa 350. Maka ini akan dapat predetermined overhead rate. Nah, dihitung 280 dibagi 350 dapatlah 80%. Nah, inilah tarifnya berapa? 80%. Ini artinya adalah setiap $1 direct labor cost gitu ya. Willis akan mengalokasikan sebesar 80%. Ini 80%. Ya, dari manufacturing overhead ke job. Gitu. Karena 80% dari
Ya, ini dibagi ini. Cost. Karena dolar bagi dolar 0, habis 0,8 jatuhnya. Atau 80%. Atau kalau di sini adalah 80%. Setiap 1 dolarnya ya 80 sen, betul 1 dolar. Ya, kemudian si Wallace mengalokasikan gitu ya, mengapply atau mengalokasikan overhead ke work in process ke direct labor cost. Dasarnya adalah direct labor cost menghitung jumlah overhead dengan asumsi direct labor cost-nya ini yang aktualnya. Aktual direct labor cost-nya adalah 28.000. Maka kita hitung 28.000 kalikan tarifnya berapa? 80%. Berarti dapatlah 22.400. Maka inilah yang dialokasikan atau yang ditransfer dari manufacturing overhead ke work in process. Sehingga work in process 22.400, kemudian manufacturing overhead-nya adalah 22.400. Gitu ya. Oke. Jadi kalau untuk overhead itu harus kita cari rate-nya dulu, tarifnya berapa, baru kemudian kita alokasikan berdasarkan activity-nya apa yang digunakan sebagai dasar alokasi atau dasar pembebanan. Ini predetermine misalkan seperti itu. Untuk overhead, Pak, memangnya overhead nggak bisa ditelusur? Bisa, tapi sangat sulit. Maka kemudian yang digunakan adalah alokasi berdasarkan perbandingan tertentu ya, dan mendasarkan pada aktivitas tertentu. Nah, tarifnya maka kita hitung dulu. Maka predetermine overhead. Gitu. Misalkan seperti ini. Work in process berapa? Oh, deposit 39, 23, 12.200 watt. Maka saldo gitu ya dari work in process inventory harus sama dengan jumlah cost yang ditunjukkan di job cost sheet atas barang yang belum selesai, unfinished. Gitu. Nah, contoh lagi ini, Stanley Company memproduksi special safety device. Ya, seperti itu. Untuk tahun yang berjalan, manufacturing overhead cost-nya adalah diharapkan sebesar 160.000 dolar. Expected mesin yang digunakan adalah sebanyak 40.000 jam. Kemudian perusahaan mengalokasikan overhead berdasarkan mesin hours. Job nomor 302 adalah 2000 mesin hours. Maka hitunglah predetermined overhead rate. Kita lihat manufacturing overhead cost yang ekspektasinya adalah 160.000. Kemudian expected mesin usage-nya yang diharapkan 40.000. Maka tarifnya adalah cost kita bagi dengan expected usage-nya. Maka dapat tarif. Kemudian mengalokasikan overhead berdasarkan mesin hours. Nah, mesin hours kan ya sudah 160.000 dibagi 40.000. 160 dibagi 40, 16 dibagi 4. 4 gitu ya. Maka tarifnya adalah 4 dolar per mesin hours. Nah, 160.000 bagi 40.000 jam, maka 4 dolar per mesin hours. Nah, kalau kemudian job 302 adalah 2.000 mesin hours, maka pengalokasian overhead cost untuk job 302 bagaimana? Ya sudah, tinggal mesin hours yang dikalikan dengan tarifnya. Sehingga 2.000 jam kemudian dikalikan dengan 4, tarif yang sudah kita hitung tadi dapatlah 8.000 dolar. Ini untuk overhead. Gitu. Kalau misalkan tinggal dibuat jurnal, buatlah jurnal untuk pengalokasian. Ya sudah, work in process inventory 8.000, kemudian manufacturing overhead 8.000. Ya, alokasi. Nah, kemudian yang terakhir adalah mengalokasikan ke finished good.
Nah, kalau kita mengalokasikan ke finished good bagaimana? Jadi kan prosesnya alurnya tadi semuanya production cost, direct material, direct labor, kemudian overhead. Masuk proses produksi berarti masuk ke work in proses. Setelah work in proses kemudian masuk ke, kalau sudah jadi ya berarti jadi finished good inventory. Alurnya begitu. Maka selanjutnya adalah finished good. Nah, kalau finished good gimana? Ya sudah, tinggal finished good-nya berapa gitu ya. Kemudian misalkan di sini finished good inventory-nya 39, berarti work in prosesnya 39. Kenapa dikredit? Karena sudah jadi. Maka terkonversi, alias ini yang jadi ini ditransfer ke finished good. Maka work in prosesnya ketika sudah ditransfer ya dia berkurang sebesar yang ditransfer. Nah, contohnya di sini. Di buku besar ini work in proses 39.000, maka dia dikredit. Dan kenapa dikredit? Karena pindah kemana? Barang jadi finish good. Begitu prinsipnya, sebenarnya simple. Contoh lagi, ya sudah. Kalau kemudian terjual dari 39.000 gitu ya. Kemudian terjual 50.000. Maka COGS-nya berapa? Dan dijual. And sold for. Oh, harga jualnya 50.000. Ya COGS-nya kan 39. Oh, jobnya 39. Maka terjual dia jual secara kredit, account receivable 50.000, kemudian sales revenue 50.000, kemudian cost of goods sold 39, kemudian finished good inventory 39. Ini persis dengan kemarin pada saat kita mencatat perusahaan dagang. Ini kan penjualan secara kredit menggunakan metode perpetual. Oke ya. Balik lagi. Nah, sehingga flow-nya seperti ini. Job flow-nya. Raw material, work in process. Factory labor, work in process. Nah, tapi yang raw material indirect-nya masuk ke manufacturing overhead. Indirect labor-nya masuk ke sini dulu, manufacturing overhead. Dari sini, dari manufacturing overhead, baru kemudian dimasukkan dalam proses produksi. Di sini 22.400, ya masuk 22.400. Di sini berapa? Factory labor, direct labor-nya, oh seluruhnya masuk, 32 masuk. Karena ada yang transfer ke sini. Jadi 32. Yang ini ternyata 28.000 yang direct labor. Kalau material, yang direct materialnya berapa? 24.000. Terus sisanya kemana? Berarti indirect. Kalau indirect berarti manufacturing overhead. Masuk juga. Total proses produksi berapa cost? Total proses produksi yang masuk ke dalam work in process 35.400. Ternyata dari 35.400 yang jadi adalah 39.000 nilainya. Loh kok bisa Pak? Ya karena mungkin sebelumnya ada saldonya. Misalkan. Tapi kalau nggak ada ya ini 39, ini 35. Oh saldonya 35, maaf. 24, 28, 22.400. Saya salah. Jadi total cost-nya ini kan ada 74. Ya, 74.400. Tapi yang jadi baru 39.000. Maka 39.000 ini ditransfer ke finished good inventory. Nah, finished good inventory ternyata laku semua, sudah dipesan, maka berubah jadi cost of goods sold. Gitu aja. Jadi sebenarnya dari summary job order ini kemudian merangkum seluruh apa yang sudah saya jelaskan tadi. Flow of cost. Ya. Sehingga saldo work in process endingnya berapa? 35.400. Gitu. Oke. Sebenarnya ini berlaku untuk job maupun proses sebenarnya. Alurnya itu sama. Hanya nanti agak sedikit berbeda. Tapi enggak. Yang bedanya apa? Ya tadi. Kalau proses itu barangnya identik, produksinya massal.
Kalau job order itu adalah produksinya tertentu karena berdasarkan pesanan dan tidak identik antara job satu dengan job yang lain. Orang jahit baju nggak mungkin sama semua dong, gitu ya. Bukan yang konveksi ya, bukan yang konveksi besar gitu, enggak, tapi yang custom akan berbeda. Gitu. Kemudian, nah, untuk dokumennya ada material requisition, ada labor time tickets, ada predetermined overhead rate. Predetermined overhead rate ini digunakan untuk mengalokasikan, maka kemudian kita hitung tarifnya di awal, yaitu dari estimasi dari overhead-nya berapa, kemudian yang aktivitas yang diharapkan berapa, total cost tadi, cost yang estimasi tadi kemudian dibagi dengan aktivitas yang ditentukan, dapatlah tarif. Maka tarif ini kemudian ya ini dimasukkan ke dalam job sheet, gitu ya. Oke, kalau untuk perusahaan jasa ya ini ada klinik, kemudian ada PwC, PricewaterhouseCoopers, ini konsultan KAP, kantor akuntan publik, kemudian Goldman Sachs itu investment banking. Ya, ini dia job. Kenapa audit itu bisa jadi beda-beda? Klinik beda, meskipun klinik kecantikan tapi beda-beda ya. Orang klinik kulit, ya kecantikan biasanya kulit. Saya yang lain gitu ya. Tuh. Kemudian, nah manfaatnya apa? Lebih presisi mengalokasikan cost dibandingkan dengan proses. Karena apa? Ya nggak banyak kerjaannya, ya cuman itu aja, langsung bisa ditelusur job ini. Kemudian proses menjanjikan informasi yang lebih useful, lebih mudah digunakan. Kemudian disadvantage-nya adalah ya datanya banyak gitu ya, entry datanya banyak. Oke. Ini gimana? Oh, ini contohnya Onyx Corporation menyelesaikan job 102 dan 112. Job 109 kosnya 92.000, 112 kosnya 27.000. Job 112 menjual secara kredit 42.000, maka buatlah jurnalnya. Selesai. Kalau selesai tadi berarti dari work in process ya, finish good-nya berapa? 46. Asalnya dari 19 ditambah 27. Kemudian work in process. Ini adalah proses transfer dari work in process menjadi barang jadi. Untuk mencatat yang finish ini. Nah, finish. Kemudian job 112 jual secara kredit 42.000. Ya nggak ada masalah. Berarti jual 42.000. 112 cost-nya adalah 27.000. Berarti account receivable 42.000, sales revenue 42.000, cost of goods sold-nya adalah 27 dan finish good inventory adalah 27. Sudah